Sudah tahukah kalian bahwa pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2023 diundur? Silakan simak video berikut ini. Badan Kepegawaian Negara telah merilis surat yang terbaru, yaitu tertanggal 16 September 2023 tentang perubahan jadwal seleksi CASN tahun anggaran 2023. Surat ini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan pejabat pembina kepegawaian instansi daerah. Dalam hal ini biasanya bupati atau gubernur. Karena apa jadwal CPNS dan P3K diundur? Yang pertama, proses optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2022 sesuai dengan keputusan Menteri PAN-RB nomor 571 tahun 2023 sampai saat ini masih berlangsung. Kemudian yang kedua, instansi pusat dan daerah sampai saat ini masih melakukan proses verifikasi dan validasi formasi sesuai dengan ketentuan, yaitu minimal 2% untuk pelamar disabilitas dari keseluruhan jumlah penetapan kebutuhan yang diterima dan pembagian komposisi untuk kebutuhan khusus, yaitu tenaga honorer K2 dan non-ASN. Jadi non-ASN ini adalah honorer ya, honorer yang belum masuk dalam kategori K2. Paling banyak 80% dan kebutuhan umum yaitu pelamar baru paling sedikit 20%. Berkenaan dengan angka 1 dan 2, bersama ini kami sampaikan perubahan jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun anggaran 2023 sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, maka surat PLT Kepala BKN nomor 8299/B/KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023 dinyatakan tidak berlaku. Ya, surat ini adalah surat terbaru yang ditandatangani secara elektronik oleh Bapak Haryomo Dwi Putranto selaku PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara. Lampiran 1, perubahan jadwal penerimaan CPNS ya Bapak Ibu. Lampiran yang pertama adalah jadwal CPNS. Jadi antara jadwal CPNS dan jadwal P3K itu ada sedikit perbedaan. Yang pertama yaitu pengumuman seleksi dari tanggal 19 September sampai dengan 3 Oktober 2023. Kemudian ini yang ditunggu-tunggu yaitu pendaftaran seleksi yang akan dimulai tanggal 20 September 2023 sampai dengan 9 Oktober 2023. Masih cukup banyak waktu Bapak Ibu untuk menyiapkan berkas-berkas apa saja yang akan diunggah pada waktu pendaftaran CPNS. Kemudian seleksi administrasi dari tanggal 20 sampai 12 Oktober 2023. Jadi pada seleksi administrasi ini dokumen Bapak Ibu yang diunggah melalui portal pendaftaran akan diseleksi oleh panitia CPNS, panitia seleksi. Kemudian yang keempat, pengumuman hasil seleksi administrasi ya. Jadi setelah diseleksi maka Bapak Ibu akan mendapatkan pemberitahuan di akunnya masing-masing tentang apakah Bapak Ibu lolos seleksi administrasi atau tidak. Kemudian yang kelima ada masa sanggah Bapak Ibu. Maksudnya masa sanggah adalah ketika Bapak Ibu merasa unggahan yang diupload di portal SSCASN itu sudah benar dan sudah sesuai dengan format, kok ada revisi dari panitia kok tidak diterima panitia, maka Bapak Ibu bisa menyanggah dokumen tersebut mulai dari tanggal 17 sampai dengan 19 Oktober 2023. Hanya 3 hari masa sanggah Bapak Ibu. Kemudian jawab sanggah. Nah, jawab sanggah ini mulai tanggal 17 sampai dengan 21 Oktober. Jadi ketika Bapak Ibu unggah alasan dokumen Bapak Ibu ditolak atau direvisi, maka Bapak Ibu juga berhak menjawab sanggah. Ya, menjawab sanggah yaitu tanggal 17 sampai dengan 21. Kemudian
yang ketujuh yaitu pengumuman pascasanggah. Nah, pengumuman pascasanggah ini adalah dokumen yang Bapak Ibu unggah adalah sudah final, ya, apakah bisa lanjut ke seleksi, penerimaan seleksi ataupun dibatalkan oleh panitia seleksi, ya. Kemudian penarikan data final. Penarikan data final ini adalah data dari Bapak Ibu yang menjadi peserta tes SKD CPNS. Penarikan data finalnya mulai tanggal 27 sampai 29 Oktober 2023. Kemudian yang ke-9 yaitu penjadwalan SKD CPNS, ya. Kalau zaman saya dulu tahun 2018 itu jadwal SKD-nya itu dibagi per sesi Bapak Ibu. Saya masih ingat itu hari Senin sesi pertama itu sekitar jam 8 pagi sampai jam 10, kemudian sesi kedua sampai sesi keempat kalau nggak salah itu. Setiap hari ada 4 sesi, ya, tes SKD-nya dari 30 Oktober sampai 2 November 2023, yaitu sistem akan membuat jadwal kepada dan diberikan kepada akun dari para pendaftar CPNS. Kemudian yang ke-10 pengumuman daftar peserta waktu dan tempat SKD CPNS tanggal 3 sampai 6 November 2023. Ya, ini adalah yang penting ya Bapak Ibu. Maka setelah Bapak Ibu sudah final menjadi peserta tes CPNS, di akun Bapak Ibu akan tertera waktu dan tempat SKD CPNS. Dulu saya tesnya di Lamongan, ya, di Lamongan. Saya ikut pemerintah Kabupaten Tuban. Kemudian yang ke-11 pelaksanaan SKD CPNS. Nah, ini tanggal 7 sampai dengan 16 November 2023. Ini bukan berarti Bapak Ibu mengikuti dari tanggal 7 sampai 16 November, bukan, ya. Tes SKD cuma 1 hari. Ya, jadi jadwalnya sesuai dengan yang ada di kartu tes, ya, kartu peserta tes. Di situ akan muncul waktunya, jamnya, dan tempat SKD-nya. Kemudian yang ke-12 pengolahan nilai SKD Bapak Ibu. Pengolahan nilai SKD dari tanggal 14 sampai 17 November. Kemudian pengumuman hasil SKD CPNS dari tanggal 18 sampai 20 November 2023. Kemudian masa sanggah dan jawab sanggah. Kemudian yang ke-16 pengolahan nilai SKD CPNS hasil sanggah. Nah, dari tanggal 24 sampai 28 November 2023. Kemudian yang ke-17 ada pasca sanggah, ya, 25 sampai 30 November. Kemudian pelaksanaan SKB CPNS non CAT dari tanggal 1 sampai 20 Desember. Kemudian pemetaan titik lokasi atau TILOK SKB CPNS dengan cat input lokasi SKB. Jadi Bapak Ibu, kalau zaman saya dulu diambil 3 peserta Bapak Ibu, ya, 3 peserta yang lolos SKD di ranking 1, 2, 3 akan masuk ke menjadi peserta SKB, ya, menjadi peserta SKB. Kemudian yang ke-20 pemilihan titik lokasi SKB CPNS dengan cat oleh peserta seleksi. Nah, kemudian yang ke-21 penarikan data final tanggal 7 sampai 8 Desember 2023. Kemudian tanggal 21 penjadwalan SKB CPNS dengan CAT atau Computer Assist Test tanggal 9 sampai 10 Desember 2023. Kemudian yang ke-22 pengumuman daftar peserta waktu dan tempat SKB CPNS dengan CAT. Di situ hampir sama dengan SKD, yaitu ada di kartu peserta itu ada nama, daftar peserta, waktunya, dan tempat tesnya. Kemudian 23 pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT 14 sampai dengan 20 Desember 2023. Cukup 1 hari ya Bapak Ibu sesuai dengan jadwal yang ada di kartu peserta.
Kemudian yang kedua 4, integrasi nilai SKD dan SKB. Ya, jadi Bapak Ibu nilai SKD-nya dan SKB akan diintegrasikan, akan dihitungkan, yaitu dari tanggal 21 Desember 2023 sampai 2 Januari 2024. Kemudian nomor 25, pengumuman kelulusan dari tanggal 3 sampai 10 Januari 2024. Kemudian masa sanggah dan jawab sanggah. Yang ke-28, pengolahan nilai seleksi hasil sanggah. 29, pengumuman kelulusan pasca sanggah. Ya, ini yang menjadi kunci di nomor 29 ini, pengumuman kelulusan pasca sanggah. Jadi ketika Bapak Ibu dinyatakan lulus dan tidak mengajukan sanggah, maka poin 29 ini bisa dilewati. Kemudian yang ke-30, pengisian DRH NIP CPNS. DRH itu singkatan dari daftar riwayat hidup, ya. Bapak Ibu ketika dinyatakan lulus, maka akan dikumpulkan oleh BKD atau BKPSDM setempat untuk mengisi daftar riwayat hidup mulai 21 Januari sampai 19 Februari 2024. Yang terakhir yaitu usul penetapan NIP CPNS dari 20 Februari sampai 20 Maret 2024. Oke. Ini untuk jadwal seleksi CPNS tahun 2023. Selanjutnya jadwal penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2023. Yang pertama bersama pengumuman seleksinya, pendaftaran, seleksi administrasi, kemudian hasil seleksinya, masa sanggah, jawab sanggah, pasca sanggah, penarikan data final, penjadwalan seleksi kompetensi, ya. Kalau di P3K itu tidak ada yang SKD, ya, tidak ada SKD dan SKB. Ya, seleksinya diganti dengan sosiokultural, wawancara, kemudian pengumuman daftar peserta, pelaksanaan seleksi kompetensi, tambahan seleksi kompetensi teknis tambahan, kemudian pengolahan nilai seleksi kompetensi, dan yang ke-14 pengumuman kelulusan. Jadi, yang ke-15 pengisian DRH NIP3K, dan yang terakhir usul penetapan NIP3K. Itu dari tanggal 13 Januari sampai 11 Februari 2024. Kenapa jadwal P3K lebih singkat dari CPNS? Karena CPNS tesnya 2 kali Bapak Ibu, ya. Ada SKD kemudian SKB. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu calon aparatur sipil negara tahun 2023. Semoga yang ikut tes bisa berhasil dan jangan lupa mempelajari kisi-kisi soal yang sudah diberikan. Untuk yang CPNS itu ada seleksi TWK, tes wawasan kebangsaan, ada TIU, tes intelijensi umum, dan TKP.